Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang psikologi perpustakaan. Kelompok 1 yang terdiri dari Nadiana dengan NIM 2130304033 dan Sartika Kurnia Putri dengan NIM 2130304054. Baik, materi pertama akan saya jelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Grek Yunani, yaitu psiki yang berarti jiwa, dan yang kedua logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi adalah ilmu. Jiwa atau bisa disebut ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Psikologi memiliki 3 fungsi. Yang pertama menjelaskan, yang kedua memprediksi, dan yang ketiga pengendalian. Selanjutnya kita masuk ke definisi psikologi perpustakaan. Beberapa definisi psikologi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama menurut Plato dan Aristoteles. Berpendapat psikologi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua Dr. Singgih Dirgagunarsa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang ketiga Wilhelm Wundt, tokoh psikologi eksperimental, berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti penggunaan panca indera, pikiran, perasaan, atau feeling, dan kehendak. Yang keempat menurut Sarlito Wirawan Sarwono, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penerapan psikologi perpustakaan. Penerapan psikologi organisasi perpustakaan, yang kedua psikologi bagi pustakawan, yang ketiga psikologi dan layanan perpustakaan, yang keempat karakteristik pemustaka dan cara menghadapinya. Pembahasan selanjutnya penerapan psikologi organisasi perpustakaan. Sebagai pimpinan dalam sebuah perpustakaan, maka diharapkan pemimpin mampu menciptakan lingkungan pekerjaan yang kondusif dan dapat menyelenggarakan suasana jiwa yang menyenangkan khususnya terhadap bawahan atau pegawai yang ada di lingkungan perpustakaan. Misalnya suasana ramah tamah, maka para pegawai di lingkungan perpustakaan dapat bekerja dengan semestinya karena keadaan jiwanya tidak terganggu, tidak merasa tertekan, dan dapat memunculkan perasaan keberhargaan diri. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadiana. Kepada Nadiana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiana. Saya akan menyampaikan materi sambungan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang psikologi pustakawan. Dengan pengetahuan psikologi ini, pustakawan dapat mengenal kepribadian pemustaka yang selanjutnya dapat memprediksi kebutuhan informasi mereka. Dengan demikian, pustakawan dapat menentukan tindakan dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Apakah mereka ingin informasi ilmiah, artikel ringan, mereka sekedar ingin bereaksi melalui koreksi fiksi sehingga pelayanan yang diberikan lebih optimal. Karakteristik pemustaka dan cara menghadapinya. A. Pendiam dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik perhatiannya. B. Tidak sabar dapat mengemukan bantuan kita cara maksimal secepat mungkin. C. Banyak bicara dengan menawarkan bantuan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya.
selanjutnya yaitu sejarah singkat psikologi. Kira-kira sekitar abad ke-7, psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. Sejumlah ahli fa'al mulai juga menaruh perhatian pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan berbagai eksperimen mengenai hal tersebut. Teori-teorinya berkisar tentang syaraf sensoris dan motoris di otak dan hukum-hukum yang mengatur bekerja syaraf tersebut. Baru pada abad 19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri terpisah dari ilmu lainnya. Hal tersebut ditandai oleh berdirinya laboratorium pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Oleh karena itu ia seringkali disebut sebagai bapak psikologi modern. Metode ini dikenal sebagai metode introspeksi. Dengan berdirinya laboratorium tersebut, psikologi berkembang semakin pesat. Murid-murid pun mengajarkan metode psikologi tersebut di universitas di negara-negara lain, termasuk juga di Amerika Selatan. Setelah psikologi berdiri sendiri, lambat laun para psikologi mengembang sistematika dan metodenya sendiri-sendiri, sehingga timbul berbagai aliran dalam psikologi. Aliran itu mengajukan teorinya masing-masing yang menjadi dasar teori psikologi modern. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.